Kenapa jiwa seseorang itu perlu makanan, teman-teman? Apa sih makanannya jiwa seseorang? Nah, ternyata raga seseorang pun perlu makanan. Nah, apa makanannya bagi raga seseorang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Abdul Rais, terapis mental kesehatan. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Karena akan banyak video-video selanjutnya, video-video berikutnya yang lebih inspiratif, yang lebih bisa bermanfaat, ya, yang bisa untuk teman-teman simpan pengetahuan-pengetahuan dari video-video ini menjadi data yang permanen, agar bisa merubah yang namanya perilaku-perilaku kita semua. Berbicara tentang jiwa seseorang, ya, ternyata jiwa seseorang ini perlu yang namanya makanan. Supaya apa? Supaya jiwa kita tidak terganggu, supaya kita tidak minum obat kalau raga kita sakit, agar kita tidak terganggu jiwanya, agar kita tetap tenang ruhnya. Kalau kita berikan makanan yang bermanfaat kepada jiwa kita. Apa sih makanan yang bermanfaat bagi jiwa kita? Belajar, teman-teman. Belajar dan belajar. Sehingga saat kita belajar, kita bisa menyimpan data yang baru, data yang baik, data yang bermanfaat, sebuah wawasan, sebuah pengetahuan, ya. Untuk apa? Untuk menjadikan perilaku kita baik, ya. Perilaku kita baik diawali dari dasarnya, fundamentalnya kita belajar tentang kesehatan jiwa, ya. Perilaku seseorang itu bisa bersikap, bertindak, melakukan suatu amalan, bisniskah, pekerjaankah. Nah, itu kan awalnya datangnya dari data. Data di pikiran bawah sadar seseorang 90% membentuk yang namanya perilaku, ya. Jadi perlu belajar. Belajar apa, teman-teman? Kesehatan mental. Cara kerja pikiran dan perasaan itu bagaimana sih? Bagaimana mengelola hati yang sakit, yang tersakiti, yang disakiti? Bagaimana mengelola perasaan hati yang sedang marah, galau, resah, khawatir, dan lain-lain, ya. Sehingga kita tahu caranya. Perilaku kita kan baik kalau tahu caranya. Makanya dituangkan dalam hadis al-ilmu qoblal amal. Untuk menjalani hidup ini, teman-teman, perlu ilmu dulu. Ilmunya apa sih? Lingkungan terdekat dulu. Namanya mengurus anak, ibu perlu ilmu. Menjadi istri yang soleha supaya mudah masuk ke dalam surga. Sebelum surga yang sebenarnya di dunia ini, harus paham dulu bagaimana caranya menjadi istri yang soleha, ya. Supaya perilaku istri ini tidak membebani dosa kepada suaminya. Perlu ilmu, teman-teman. Seorang suami bagaimana menjadi ayah yang baik, mencari nafkah yang halal untuk keluarganya. Perlu ilmu, al-ilmu qoblal amal, ya. Sebagai terapis mental kesehatan perlu belajar juga, teman-teman. Perlu izin, perlu ilmunya, perlu pengetahuan, perlu belajar terus, perlu mengupdate, ya. Sehingga apa? Seseorang bisa bertumbuh dengan dia mengetahui yang namanya kesehatan jiwanya, ya. Seseorang itu bersemangat, teman-teman, ya, karena tangki cintanya diisi oleh pengetahuan-pengetahuan yang dasar. Berteman dengan orang yang positif, berteman dengan orang-orang yang circle-nya baik, berteman dengan orang-orang yang berbisnis, ya. Belajar supaya hidupnya tidak trial and error. Adakah orang yang hidupnya langsung beruntung? Ada, kalau dia sudah mengetahui yang namanya ilmunya. Tapi kalau asal hidup, teman-temannya, asal berbisnis, yang terjadi trial and error, rugi. Semuanya ada caranya, semuanya ada ilmunya, teman-teman. Berbicara seperti ini nggak sembarangan. Ada yang namanya certified instrukturnya, ada yang namanya certified sebagai terapisnya. Penting, teman-teman, supaya kita ini hidupnya lebih beruntung, supaya
supaya langsung cuan kalau berbisnis, supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang tumbuh kembang dan baik, supaya anak murid kita senang kita sebagai guru. Ada caranya semua, teman-teman. Ya. Perlu belajar dan belajar. Nah, ternyata setelah jiwa kita perbaiki, ya, sudut pandang kita, mindset kita, cara memberi arti atas kejadian-kejadian di masa sekarang dan di masa lalu, akhirnya apa? Raga kita otomatis sehat, teman-teman. Karena kita sudah kesampingkan yang namanya logika atau open analisa. Ternyata sehat saya bukan obat solusinya, tapi akar permasalahan di dalam jiwa saya, di dalam ruh saya. Ada emosi negatif apa yang sedang saya rasakan? Ada memori apa yang belum saya buang sampahnya? Nah, hal-hal seperti inilah yang perlu orang lakukan, sehingga pikiran bawah sadarnya bisa memberikan yang namanya ide solusi, sehingga raganya sehat. Dia tahu makanan-makanan apa yang harus dia suplai ke dalam tubuhnya. Air putih adalah makanan minuman yang sehat, bukan minuman yang ada gula putihnya, teman-teman. Makanan nasi baik, sehat. Tapi bagaimana caranya nasi yang kalorinya rendah? Mungkin bisa dicampur dengan nasi merah, atau teman-teman berani dan mau makan nasi merah. Makan yang ada ikannya dibakar, ikannya direbus, bukan yang digoreng. Jadi tubuh kita ini tahu, teman-teman ya, mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Tapi kan seseorang harus tahu dulu ilmunya, sehingga dia tahu dan mau, sehingga pikiran bawah sadarnya memunculkan kreativitas. Oh, saya tidak makan tepung-tepungan karena tepung-tepungan bisa menghambat yang namanya peredaran darah saya. Darah itu pentingnya kemana sih, teman-teman? Pertama, pentingnya ke jantung, supaya jantung kita terus memompa darah, mengalirkan ke seluruh organ tubuh kita, sehingga seseorang tidak mudah jantungan ya, kalau peredaran darahnya bagus, menurut Dr. Faidon. Silahkan simak video saya bersama Dr. Faidon, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Dr. Faidon, dokter yang sering muncul di Metro TV karena dokter laser. Dokter ini juga yang menyarankan supaya makan buah dulu sebelum makan nasi. Alasannya apa, Dok? Biar teman-teman ini bisa ikut seminar juga. Ya, saya Dr. Faidon. Salam sehat buat semua. Tuhan Yang Maha Kuasa itu sudah kasih kita otak buat bisa berpikir. Nah, sebaiknya kita bisa berpikir untuk diri kita sendiri. Ingat ya, sehat bukan segalanya, tapi tanpa kesehatan segalanya tiada artinya. Kemudian untuk hidup sehat itu kita butuh keterampilan. Ya, sama seperti untuk cari uang, sama seperti untuk belajar, kita butuh keterampilan. Demikian juga sehat butuh keterampilan. Salah satunya adalah keterampilan untuk menjaga pola hidup sehat. Makan sehat, olahraga, istirahat cukup, istirahat sehat, aktivitas sehat. Makan sehat itu salah satu kata kuncinya adalah makan buah sebelum makan. Makan 3 kali sehari, makan buah 3 kali sehari. Kenapa harus makan buah? Pertama adalah buah mengandung vitamin dan mineral untuk membantu pencernaan, termasuk vitamin C untuk membantu mengkondisikan lambung supaya bisa mencerna. Tubuh itu membutuhkan asam, tapi kalau Anda kurang makan buah, malah nanti kurang asam. Apalagi makin tua, produksi asam lambung makin kurang. Ini yang bisa bikin mual. Makanya makan buah sebelum makan, ada vitamin mineral. Kedua, dapat serat larut. Serat larut itu nanti membantu menurunkan kolesterol. Ketiga, ada serat tidak larut. Serat tidak larut itu bisa membantu membersihkan usus. Keempat, makan buah sebelum makan itu akan membantu melapisi dinding usus karena buah itu mengandung kolagen alami. Selain nanti bikin kulit kinclong dan awet muda, ya, melapisi dinding usus, jadi dinding ususnya licin. Jadi ketika makanan masuk, usus itu nggak luka. Jadi usus kita sehat. Kemudian buah itu akan membantu, nah ini yang paling seru nih, pada buah-buahan tertentu, misalnya semangka, nomor 1 semangka, nomor 2, nomor 3, nomor 4, ntar kalau ada di seminar ya. Iya. Membantu untuk kesehatan pembuluh darah sehingga pembuluh darah bisa membuka dengan baik. Artinya apa? Bisa menurunkan tekanan darah, juga bisa membantu laki-laki vitalitasnya gerang, manis. Mantap. Oke. Ditambah dengan jalan kaki 6 hari seminggu, makan buah tiap hari, mudah-mudahan stamina-nya oke, vitalitas oke, tahan lama. Salam sehat dari saya. Sip, tahan lama yang penting, Dok ya. Tahan lama. Jangan lupa kalau yang mau daftar seminar silahkan Dr. Faidon. Oke. Ya.
Ternyata menurut Dr. Faidon, makan buah dulu sebelum makan nasi. Supaya apa teman-teman? Ya, supaya tertangkis dulu teman-teman yang namanya makanan-makanan yang ada lemaknya. Supaya membantu melancarkan peredaran darah sehingga darah ke kepala kita membuat orang tidak mudah stroke di usia mudanya. Terus yang ketiga, darah harus kemana lancarnya? Karena kita sudah menjaga yang namanya tepung, gula putih, sirup-sirup, dan lain-lain makanan yang tidak bermanfaat. Darah itu akan mengalir ke namanya ke penis seseorang sehingga seseorang tidak yang namanya impoten. Penting untuk diketahui teman-teman, kesehatan jiwa dan kesehatan raga. Oke teman-teman, bagi teman-teman pengen ikut seminar online ataupun seminar offline, silakan gabung teman-teman ya. Nomor saya ada di link pada video ini. Ya. Silakan teman-teman. Ya. Jangan lupa teman-teman like, comment, and share agar share menjadi amal jariah kita teman-teman. Orang lain bisa lebih baik lagi hidupnya karena menonton video ini. Oke teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.